kita kan sendiri ya sama beliau untuk nanti mau Putri Hapsari. Jadi ini kita nanti simpel, jadi harusnya itu pemeriksaan head itu karena cuma dasar, harusnya kalian nilainya bagus-bagus. Harusnya kalau kalian benar-benar belajar. Yuk sekarang kita ini dulu probandusnya siapa? Probandus naik. Itu jangan lupa tahapan berinteraksi. Itu kebanyakan mahasiswa itu kalau nggak tahu saya cukup atau apa, kalau evaluasi kadang lupa. Tahu-tahu langsung pre-interaksi lupa, tahu-tahu langsung orientasi ya perkenalan. Nah, jadi jangan lupa pre-interaksi dulu. Pre-interaksi itu macam-macam sebenarnya. Yang penting apa sih yang perlu kalian siapkan? Mau sama kayak yang ada di checklist di buku boleh, mau kalian modifikasi boleh. Jadi yang penting itu pertama kalian harus sudah membaca rekam medis pasien, sudah tahu apa yang mau kalian lakukan, sudah mengetahui kekurangan dari diri kalian, sudah memberikan info concern ke pasien, kemudian sudah mencuci tangan 6 langkah. Nah, mencuci tangan 6 langkah itu harus dilakukan ya. Maksudnya jangan cuma saya sudah mencuci tangan tapi kalian tidak melakukan. Itu dibiasakan karena nanti kalau kalian OSC itu, kalau seumpamanya kalian mau turun ke lahan kan pasti di OSC dulu ya. Nah, pada saat OSC itu biasanya kalau kalian cuma ngomong itu tidak akan dikasih nilai. Jadi dibiasakan kalau kalian ngomong cuci tangan 6 langkah ya dilakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kalian boleh langsung mengambil hasil, boleh mau fisik karena nanti kan kita akan meraba-raba kulit pasien juga, jadi kita nggak tahu apakah pasien kita itu memiliki penyakit menular atau tidak. Jadi disarankan akan lebih baik kalau kita menggunakan handphone. Nah, nanti kalau pas evaluasi itu bebas ya, kalian boleh. Kalau saya tuh lebih suka kalau yang sekali jalan kalian melakukan beberapa tindakan, jangan terus bentar saya masak itu menghabiskan waktu. Jadi kalau bisa selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Anestesiati Pak, saya yang berjaga pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya Pak ya? Bapak Rizky. Baik, saya dengan ini ya Pak, lihat jalannya ya Pak, Bapak Rizky. Tanggal lahirnya bisa disebutkan Pak? Oke, sudah selesai ya Bapak ya. Hari ini apa Pak yang dirasakan Pak? Kepala saya agak sakit. Oke, kepalanya agak sakit ya. Bisa tidur Pak semalam? Susah. Oke, susah tidur. Baik Bapak, jadi tujuan saya datang kemari, Bapak tadi mengatakan pusing sama sulit tidur ya Pak ya. Tujuan saya datang kemari adalah akan melakukan pemeriksaan fisik Pak. Nanti pemeriksaan fisiknya saya lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, nanti waktunya kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, nanti pada saat saya melakukan pemeriksaan, misalkan bagian kepala saya tekan seperti itu, kalau memang merasa sakit Bapak bisa sampaikan ke saya ya Pak ya, jangan ditahan. Baik, sebelum kita memulainya kita berdoa terlebih dahulu ya Pak ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai setelah privasi akan kami jaga ya Pak ya. Kemudian jangan lupa kalau ada tirainya ditutup. Kalau semuanya pasiennya VIP atau kelas 1 ya pintunya jangan lupa untuk ditutup. Permisi ya Pak ya, saya akan memegang bagian kepala Bapak. Nah, di bagian kepala itu dilihat ya, apakah kira-kira pasiennya itu simetris atau tidak. Misalkan bisa dilihat, tapi nanti kita bisa konfirmasi dengan cara palpasi. Jadi yang pertama kita lihat dulu apakah dia simetris tidak. Kemudian pertumbuhan rambutnya itu normal atau tidak sih. Kemudian warnanya, apakah dia rambutnya tumbuhnya subur atau mungkin biasanya kalau pasien anak-anak ya kadang ada yang rambutnya tumbuhnya kurang subur, itu bisa jadi bisa menjadi identifikasi untuk pasien yang kurang gizi, seperti itu juga bisa. Jadi kita lihat pertumbuhan rambutnya, warna rambutnya seperti apa. Kemudian kita lihat juga bagaimana kulit kepalanya. Kalau tertutup rambut kita bisa dibuka. Jadi kita lihat pertumbuhan. Nanti rambutnya rusak apa ya? Kita lihat kulit kepalanya, apakah di situ ada penyakit kulit kepala tidak. Kan biasanya kadang ada ya yang gatal-gatal di area kulit kepala. Itu juga kita lakukan inspeksi ya, kita lihat dulu apakah di bagian kulit kepalanya sehat atau tidak. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah pertumbuhan rambut, warna rambut, sama kulit kepalanya kita lihat. Kemudian setelah inspeksi kita lanjut ke palpasi. Oke, permisi ya Pak ya. Kita tekan mulai dari sini terus ke belakang sampai ke belakang kepala.
kepala. Jadi kita lihat apakah dia simetris tidak sih kanan dan kiri. Yang kedua itu untuk untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tumor atau tidak di kepala pasien. Kan mungkin ketutup rambut ya, jadi Tidak kalau terlihat. kita raba itu kita bisa merasakan seperti itu. Dan itu aja bagian kepala. Jadi di bagian kepala kita hanya melihat sama meraba aja, dua skill itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian mata. Kalau bagian mata kita membutuhkan penlight ya, jangan lupa. Biasanya mahasiswa busuk jadinya nggak sempat ngambil penlight. Kita pakai penlight. Yang pertama kita lihat apakah mata pasien itu kanan dan kiri simetris atau tidak. Setelah itu, setelah simetris atau tidak, kita lihat skleranya ya atau pelindung matanya. Apakah dia bersih atau tidak, atau warnanya kuning atau tidak. Kalau dia kotor, bisa jadi ada penyakit infeksi. Kalau seumpamanya dia nanti warnanya kuning, bisa jadi itu menandakan dia hiperbilirubin atau ikterik, yaitu skleranya ikterik atau tidak. Ikterik itu warna kuning yang ada pada mukosa. Dia biasanya menandakan ada penyakit hati atau biasanya hepatitis ya. Hepatitisnya positif atau tidak. Ya, bisa lihat atas. Oke, ini kita untuk melihat konjungtiva. Ingat ya, konjungtivanya anemis atau tidak. Jadi konjungtiva itu di bagian bawah sini ya. Ya, biasanya mungkin kalau kalian periksa disuruh lihat atas gitu, dilihat. Nah, itu untuk melihat apakah konjungtivanya itu warnanya pucat atau pink kemerahan. Jadi yang normal itu warnanya pink kemerahan ya, berarti menandakan kalau dia tidak kekurangan zat besi atau tidak anemia. Tapi kalau warnanya pucat itu biasanya pasien kekurangan darah atau anemia, sirkulasinya kurang lancar. Oke, setelah itu kita lihat juga refleks pupilnya ya. Kita dekatkan, jauhkan. Apakah refleks pupilnya itu masih bagus atau tidak? Setelah itu kita lihat, Pak bisa ikuti jalannya sinar ya. Oke, baik, masih bagus ya. Jadi terus dilihat tadi ya, kalau mata itu dilihat simetrisnya. Karena dia bisa mengeluarkan cairan, berarti harus dilihat apakah ada cairan abnormal atau tidak. Karena biasanya pada mata yang infeksi kadang mengeluarkan itu ya, kotoran berlebih. Itu juga dilihat apakah ada tidak. Kemudian tadi refleks pupilnya, terus gimana dia refleks terhadap cahayanya. Terus juga skleranya ya, dia bersih, ikterik atau tidak, atau matanya merah atau seperti apa, itu dilihat. Kemudian lanjut ke hidung, itu dulu. Oke, lanjut ke hidung ya. Permisi ya Pak ya, saya tekan. Oke, bagian hidung ini bisa kita tekan dulu. Apakah di bagian tulang rawannya di bagian hidung itu dia ada bengkok tidak? Mungkin pasien habis jatuh dan lain sebagainya, jadi kita cek ada bengkok atau tidak, kemudian apakah ada fraktur, patah atau tidak. Oke, kemudian setelah itu kita lihat nih hidungnya itu kanan dan kiri lubangnya simetris atau tidak. Yang pertama itu ya, terserah kalian nanti ngurutinya mau gimana. Terus kemudian dilihat juga apakah ada cairan abnormal atau tidak, bisa. Kemudian Pak coba bernafas Pak. Ya, lancar, ada sumbatan nggak Pak? Ya. Oke, yang satunya. Oke, lancar ya Pak ya. Kemudian kita lanjut pakai penlight. Penlight ini untuk kita melihat bagian dalam hidung. Oke, yang pertama apakah hidungnya itu bersih atau tidak. Yang kedua, apakah di dalamnya itu ada cairan atau tidak. Biasanya kalau pada pasien-pasien sinus gitu ya, dia banyak mengeluarkan cairan dan dilihat di dalamnya itu apakah ada cairan tidak. Kalau sinus itu biasanya cairannya bening ya. Kalau kalian pilek awal-awal itu, nah cairannya putih bening seperti itu. Kemudian dari sinus itu juga bisa dilihat apakah di dalam hidung itu yang bagian di dalam itu kan biasanya kalian akan lihat ada bulatan gitu ya. Nah itu tuh dia merah sambil agak membesar enggak. Biasanya kalau pada pasien sinus warnanya cenderung lebih merah dan membengkak. Kemudian dilihat juga di dalam hidung itu dia tadi ada tumor atau tidak, itu ya. Jadi simetris atau tidak, ada cairan abnormal atau tidak, apakah ada sinus atau tumor atau tidak, itu nanti dilihat di hidung pasien. Kemudian lanjut ke bagian mulut pasien. Oke, di mulut pasien yang pertama kita lihat karena dia ada dua bagian, itu tetap ya dilihat apakah bibir atas dan bawah simetris atau tidak. Karena kalau tidak simetris itu kan bisa menandakan ada stroke ya. Biasanya stroke itu ada yang agak merah, mulut atas dan bawah dia tidak simetris. Nah, itu kita harus lihat apakah pasien
pasiennya itu antara bibir atas dan bawah simetris atau tidak. Kemudian kelembapannya seperti apa? Apakah dia itu pecah-pecah atau seperti apa? Apakah dia kelembapannya bagus? Ya, setelah itu Pak bisa dibuka mulutnya? Ya, kita cek ya. Jadi pasien itu suruh membuka mulut. Yang pertama itu yang kita lihat adalah gigi pasien, bisa terserah kalian nanti ya. Yang pertama itu gigi, apakah dia itu ada karies atau tidak. Tadi pasiennya mengeluhkan pusing, maka kita lihat kalau pasiennya masih usia produktif, kita lihat di gigi bagian belakang. Apakah ada gigi yang tumbuhnya miring atau tidak, gigi geraham yang tumbuhnya terakhir itu loh. Iya, Nah itu sakit biasanya banget itu. kalau tumbuhnya miring dan menjepit saraf itu membuat pasien itu jadi sering pusing ya. Jadi itu perlu dilihat apakah yang menyebabkan pusing kira-kira gigi geraham belakangnya atau bukan. Nah itu kita cek ada karies tidak. Kemudian kita lihat nih sekitar mulut pasien apakah banyak sariawannya atau enggak. Kemudian kan bisa ya karena infeksi Candida albicans contohnya pada pasien-pasien HIV seperti itu kan biasanya sariawannya banyak ya, itu karena bakteri atau itu ya Candida albicans itu yang harusnya ada di keputihan itu ada di mulut ya, jadi banyak sariawannya. Kemudian dilihat juga langit-langit mulut atau palatum, namanya palatum ya. Palatumnya itu kotor atau bersih atau banyak sariawan, kan sariawan juga kadang ada yang di langit-langit mulut ya. Nah setelah itu kita suruh pasien buka agak lebar, itu gunanya untuk melihat apakah tonsilnya itu membesar atau tidak, tonsil atau amandel ya. Apakah dia ada pembesaran tonsil atau tidak. Kemudian setelah itu bapaknya disuruh, Pak lidahnya dijulurkan Pak. Ya kita lihat lidahnya itu dia bersih atau tidak. Karena biasanya kalau pasien mengeluhkan pusing, terus demamnya naik turun, terus perutnya sering sakit, itu pasti dokter akan lihat lidahnya. Biasanya kalau lidahnya kotor itu dia tanda khas pasien demam tipoid ya. Atau tipes itu biasanya lidahnya kotor banget, warnanya putih. Itu biasanya demam tipoid karena salmonella tipi ya. Nah setelah itu selesai untuk yang pemeriksaan mulut ya. Kemudian setelah sampai di pemeriksaan mulut itu kita lanjut ke telinga. Oh ya, tapi sebelumnya kita juga harus lihat ya mukanya itu kanan dan kiri simetris atau tidak. Karena kalau stroke itu juga kadang turun satu ya pipinya. Terus di bagian telinga itu kalau pasiennya itu biasanya mengeluhkan penurunan pendengaran dan lain sebagainya, maka kalau diperawat sama di bagian THD itu akan lebih detail lagi ya. Nanti ada yang pakai karbitala untuk melihat apakah tulinya itu fisiologis apa tuli patologis, itu nanti akan dilihat lebih detail. Tapi karena kita hanya penata anestesi, hanya yang penting kira-kira normal enggak dari luar seperti itu ya. Nah maka kita lihat kanan dan kiri telinganya simetris atau tidak. Kemudian daun telinganya kanan dan kiri normal atau tidak. Setelah itu kita cek juga dalam telinga pasien ya. Oke, dia kotor atau tidak. Kalau sekiranya kotor, maka edukasi pasien, Pak, telinganya nanti bisa dibersihkan sendiri ya Pak ya, karena tadi terlihat semuanya banyak kotoran yang menumpuk di dalam telinga seperti itu. Terus ditanya juga, kalau mungkin pasiennya udah tua gitu ya, ditanya, Pak, apakah ada penurunan pendengaran? Tidak, itu bisa ditanya. Kemudian setelah dari telinga kita turun ke bagian leher ya. Kalau di bagian leher itu bisa kita yang pertama kita lihat apakah pasien itu menggunakan otot bantu nafas tambahan atau tidak ya. Karena kalau pada pasien-pasien sesak, pasien-pasien asma itu biasanya kadang pasien itu dia menggunakan otot bantu nafas tambahan. Jadi kalau nafas itu nanti di sininya ada seperti otot yang tambahan berlebih. Nah, itu namanya otot bantu nafas tambahan ya. Itu harusnya tidak boleh. Kalau pada pasien normal maka otot bantu nafas tambahannya tidak akan terlihat. Kemudian kita lihat ya bagaimana warna kulitnya, kemudian kanan kirinya simetris tidak, ada benjolan atau tidak, apakah ada lebam tidak sih di leher ya. Karena lebam di bagian leher itu sangat berbahaya ya. Bisa apalagi kalau pasien habis kecelakaan kok di bagian leher atau belakang sini ada lebam, itu biasanya pasiennya cedera kepala berat ya, dia nggak sadar biasanya. Karena kalau ada lebam di daerah leher dan sekitarnya itu biasanya menandakan dia ada cedera servikal, itu bahaya. Makanya biasanya ada pasien yang waktu itu ada ya mahasiswa habis futsal terus jatuh jatuhnya ke belakang, terus
sama temennya dipijet, habis itu malah meninggal ya, karena dia cedera servikal. Cedera servikal itu ngangkat pun harus hati-hati, kepalanya nggak boleh ketekuk. Jadi biasanya akan dikasih neck collar ya untuk menjaga lehernya supaya nggak bergerak seperti itu. Biasanya kalau nggak ada neck collar ya kita kalau pertolongan pertama biasanya pakai sendal, terus kita tali pakai raffia supaya kanan kirinya itu dia nggak goyang, nggak gerak. Kemudian setelah itu kita pegang nih bagian belakang sini, belakang telinga pasien, leher yang sebelah sini ya. Ini untuk melihat apakah ada pembengkakan kelenjar mandibula atau tidak, atau kelenjar air liur. Ya, mungkin kalau di Jawa biasanya disebut gondongan. Oh. Ya, di sini. Pembengkakan kelenjar mandibula ada atau tidak. Kemudian, Pak bisa menelan, Pak? Oke ya, menelannya maksudnya refleksnya bagus. Kalau terasa sekali penelanan, berarti dia refleks menelannya masih bagus. Kemudian di bagian tengah sini kita juga raba. Apakah dia ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak? Kelenjar tiroid itu kalau penyakit hipertiroid itu biasanya disebut gondongan. Ya, di sini. Di sini kita raba apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Karena kalau ada pembengkakan berarti pasien gondongan ya biasanya disebutnya. Gondok ya. Ya itu nama medisnya adalah hipertiroid, penyakit hipertiroid ya. Oke, setelah ke hipertiroid, ke leher, kita lanjut ke pundak pasien dulu. Kita sekarang ke ekstremitas bagian atas ya. Nah, di pundak pasien, apakah pundak pasien itu kanan dan kiri simetris? Tidak. Harusnya habis dari pundak kita turun ke torak. Tapi karena torak kita nggak pelajari, jadi kita cukup di pundak kanan kiri simetris enggak. Terus kita lanjut ke ekstremitas bagian atas. Nah, kalau untuk pemeriksaan ekstremitas ini bisa kita gabung. Habis pemeriksaan ekstremitas atas langsung nanti ekstremitas bawah itu juga bisa ya. Jadi ekstremitas atas ini nanti Pak coba diangkat tangan kanannya Pak. Oke baik, saya turunkan tangan kirinya. Ya baik. Ini untuk melihat kekuatan otot pasien. Jadi misalkan pasiennya masih bisa mengangkat dengan baik nih, berarti kekuatan ototnya masih penuh. Nilainya 5 ya. Jadi nanti kalau kalian di dokumentasi swab itu nanti pakainya gini ya. Kalau kekuatan otot itu kita biasanya pakainya gini. Sini menandakan ekstremitas kanan atas, ini atas kiri, terus ini bawah kanan, bawah kiri. Jadi tadi yang ekstremitas kanan, tangan kanannya nilainya 5 ya, karena dia masih bisa bergerak. Kemudian yang tangan sebelahnya juga 5, berarti menandakan dia kekuatan ototnya masih full. Nah beda dengan seumpamanya pasiennya Pak diangkat tangan kanannya, dia nggak bisa. Terus baik saya bantu ya Pak ya. Oke gini, coba ditahan ya Bapak ya. Ya pas kita lepas tahu-tahu jatuh. Berarti dia nilainya 1 ya. Kalau diangkat dilepas jatuh nilainya 1. Tapi kalau semuanya diangkat Pak ditahan ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kalau baru hitungan 2 dia bisa nahan, tapi baru hitungan 2 dia jatuh. Pokoknya kalau kurang dari 3 detik itu nilainya 2. Ya, kalau 1 itu diangkat langsung jatuh, nggak ada daya sama sekali. Tapi kalau yang 2 itu dia ngangkat kuat 1-3 detikan lah kurang lebih, itu nilainya 2. Kalau yang nilai 3 itu kita angkat kita diamin, terus kita kasih tekanan, itu bapaknya nggak bisa menahan tekanan itu gitu loh, tahu-tahu jatuh. Itu nilainya 3. Tapi kalau pas kita gini ditahan ya Pak ya, saya akan kasih tekanan, usahakan ditahan. Nah pas kita kasih gini ada penurunan, tapi mungkin setengah, terus bapaknya bisa nahan di sini. Nah itu nilainya 4. Tapi kalau semuanya gini terus kita kasih tahanan dia masih kuat banget, berarti 5. Itu ya. Itu dilakukan di tangan kanan, tangan kanan dan kiri, kemudian kaki pun juga begitu. Jangan lupa bilang ke pasien, Pak coba ditahan, jangan terus. Kan semuanya bapaknya tahu-tahu jatuh, kan bapaknya nggak dikasih instruksi gitu ya. Jadi Pak saya angkat tangannya ya Pak ya, ditahan Pak, ya sekuatnya gitu. Jadi kita harus sampaikan harus ditahan gitu, ditahan dulu itu disampaikan. Yang kaki juga demikian ya. Jadi ngomongnya juga jangan Pak kakinya kanan kiri diangkat gitu, jangan ya. Dia ngangkat semua. Soalnya kemarin mahasiswa tuh ada yang gitu dan bonusnya tuh ya nurut aja gitu. Jadi Pak coba kaki kanannya diangkat,
Pak turunkan, dikasih batas ya tangan kirinya ya, jangan kita nggak kasih batas nanti ngangkatnya berlebihan kan ya. Oke. Jadi semuanya kalian bisa Pak tangan kakinya kanan diangkat, kaki kirinya diangkat, jadi dikasih batas seberapa sih bapaknya tuh harus ngangkat kakinya seperti itu. Itu untuk kekuatan otot ya. Tadi sumpahnya bapaknya kekuatannya 5. Oke, setelah itu kita lanjut ya. Terserah si kalian mau menyelesaikan tangan dulu boleh, itu seni, yang penting semuanya harus dilakukan. Nah, terus ini dilihat nih tangan kanan kirinya itu simetris enggak sih? Apakah ada panjang satu? Kan kadang ada ya orang tuh yang kanan kirinya itu berbeda. Nah, ini untuk tangannya dilihat apakah kanan kiri itu simetris enggak, panjangnya sama atau tidak. Dilihat juga ada lebam tidak. Terus pertumbuhan jarinya itu dia normal enggak, ada polidaktil enggak. Polidaktil itu yang kemarin kelainan herediter atau apa? Herediter satunya Kongenital ya. Jadi dia biasanya polidaktil itu di jempolnya ada pertumbuhan atau di ujung sininya ada ya kayak gitu. Itu namanya polidaktil. Itu kelainan bawaan. Nah, itu nanti disampaikan ada atau tidak kanan dan kiri. Kemudian kukunya, apakah kukunya juga ada kuning-kuning atau tidak? Itu biasanya pasien hepatitis ya, HbS1 positif itu biasanya kalau nggak sklera ya kukunya kuning-kuning. Setelah itu kita cek CRT atau capillary refill ya. Capillary refill, jangan disingkat. tulis Itu untuk melihat sirkulasi pembuluh darah kapiler. Kapilari. Refill. capillary refill Oke, untuk mengecek ini dicek ya, dipencet seperti ini, kemudian dilepaskan. Kalau dia kembalinya kurang dari 2 detik, berarti dia sirkulasinya normal. Tapi kalau seumpamanya kembalinya lebih dari 2 detik, itu biasanya pada pasien-pasien shock, pasien kekurangan oksigen yang sudah berat, atau pasien kekurangan cairan berat. Itu biasanya dia pembuluh kapilernya sirkulasinya jelek, jadinya pas dipencet dia kembalinya lama atau lebih dari 2 detik. Kemudian di bagian kuku itu juga bisa dilihat apakah ada tanda-tanda kebiruan atau tidak. Biasanya pasien kurang oksigen itu sininya lama-lama jadi biru ya, terutama biasanya yang paling kelihatan tuh bayi. Jadi kalau bayi habis lahir terus dia membutuhkan pertolongan di NICU itu ya, karena nggak nangis, biasanya kan berarti dia gagal nafas. Itu biasanya kuku-kukunya itu jadi kelihatan agak biru-biru karena dia sulit bernafas. Oke, setelah di tangan, di kaki pun juga demikian dilakukan ya, tapi untuk cek CRT cukup di tangan aja. Jadi di kaki cuma kita lihat apakah kaki kanan dan kiri simetris tidak, panjangnya sama enggak sih, kemudian bagaimana dia jari-jari pasien itu ada 5 normal atau tidak, itu nanti dilihat. Setelah itu di bagian kaki kita juga melakukan cek yang namanya Babinski ya. Cek Babinski itu untuk melihat saraf-saraf pasien itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi cara cek Babinski itu di kedua kaki ya, kanan dan juga kiri, kita boleh menggunakan pulpen tapi tidak boleh yang lancip. Jadi yang nggak boleh ada itunya, misalkan tutupnya atau belakangnya sini boleh, atau yang baik itu menggunakan pinset tapi dibalut menggunakan kasa tipis supaya tidak melukai kaki pasien. Biasanya sebenarnya cek Babinski ini lebih dilakukan pada pasien yang seumpamanya pasien stroke atau pasien dengan diabetes yang sudah gula darahnya itu sudah sangat tinggi. Jadi biasanya kan yang namanya efek samping dari penyakit DM biasanya mereka mengalami ini ya, sarafnya mengalami penurunan. Makanya kenapa kadang mereka itu cuma kena dahan pohon kecil di jalan gitu nggak kerasa, tahu-tahu udah ada lukanya membesar. Nah itu karena dia tidak bisa merasakan. Kadang juga ada luka pun dia tidak merasa sakit gitu kan. Nah ini juga biasanya dilakukan dokter pada saat ada pasien yang kondisinya udah buruk atau udah tinggal menunggu gitu ya, biasanya udah kritis, udah koma. Itu kita bisa cek, karena pasien koma pun kalau dia keadaannya masih baik, kita kasih refleks Babinski, harusnya dia masih ada pergerakan yang normal, berarti dia masih bagus. Tapi kalau udah dilihat refleks pupilnya aja udah melemah, kemudian udah koma, nggak sadar, terus dikasih Babinski udah nggak ada refleks sama sekali, itu biasanya dokter akan menyuruh untuk memotivasi keluarga, jadi supaya keluarganya itu ya bersiap gitu, nggak kaget nanti kalau memang keadaan pasien udah buruk kayak gitu.
Nah, Babinski itu dari bawah ke atas ya, jadi dari tumit ke atas, jadi kita kasih gini. Nah, itu nanti pasiennya nggak boleh nahan ya. Sebenarnya kalau nggak nahan nanti dia akan ada gini ekstensi. Iya, Harusnya. tahan, iya, tahan. Nah, gini harusnya nanti dia gini. Jadi pasien nggak sadar pun dia kalau dikasih refleks itu harusnya dia gini. Ada pergerakan gitu ya. Itu dilakukan kanan dan juga kiri. Nah, setelah itu kanan dan kiri sudah, kemudian kita akan suruh pasiennya, Pak sekarang bisa duduk Pak dengan kaki menggantung. Sebenarnya ini fleksibel ya. Jadi kalau misalnya pas kalian datang pasien kalian dalam kondisi tidur, ya berarti yang kalian periksa yang bagian tidur dulu. Tapi kalau seumpamanya di poliklinik nih, di poli pasien datang mau seumpamanya saya mau daftar Polri, mau daftar TNI gitu kan biasanya pemeriksaan fisik di poli ya. Nah kalau di poli berarti kita suruh timbang sama tinggi badan dulu baru tiduran gitu ya. Jangan terus pasiennya udah tiduran, timbang dulu Pak, ya tiduran lagi Pak, sekarang tidur Pak gitu kan ya. Jadi itu fleksibel. Kalau tiduran dulu ya diperiksa tiduran dulu ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks hammer ya. Hammer refleks ini nanti kita di antara tulang ini ya. Jadi yang namanya patella atau lutut itu kan ini ya, tempurung lutut ini ada bagian yang agak bolong ini, kosong Yang kosong ya. itu Bu. Hah? Yang kosong itu rasanya. Kosong dua ini ya. Terus di tengah-tengahnya ini kita akan ada yang bisa kalian Bagus kamu. tendon yang bisa kalian apa ini tekan agak empuk gitu loh. Nah jadi di situ yang kita ketuk. Sakit Ki? Kaget aja. Ya harusnya kaget. Kalau sakit berarti kalian ngetuknya nggak pas. Nah terus perlu diingat ya, besok kalau teman kalian jadi probandus itu kalau nggak pas kan sakit. Nah itu ya udah, kalau sekali nggak pas ya jangan diketuk-ketuk. Jadi ada yang cek ya Bu. Terus saya bilang salah itu Mbak. Sebentar. Jadi semuanya dicoba itu jangan ya. Jadi nanti kalian bisa raba. Jadi di antara dua ini kemudian ini kan keras ya, ini tempurung. Kalau tendon itu dia agak keras tapi dia bisa kalian tekan, agak lunak. Bisa dirasakan keras, dipegang coba. Sini, nah, situ sama tempurung sini kan beda kan kerasnya. Ya beda. Nah, jadi itu namanya tendon. Tendon itu dia otot besar, emang dia keras tapi dia itu bisa ditekan. Nah, bagian tendon inilah yang harus kalian ketuk menggunakan ini ya. Hammer ini. Oke, nanti dia akan ada refleks naik. Itu kanan dan kiri dilakukan. Apakah dia refleks hammernya masih bagus atau tidak? Setelah ke refleks hammer, kita lanjut. Kak bisa berdiri Pak, timbang berat badan dulu. Ya, ini hanya karena nggak ada timbangannya, jadi kita ini aja ya. Ada Bu belakang. Ada kok. Oh 100 kilo Pak. 70. Boleh aja lama ini Bang. Kalau nggak ada sebenarnya yang penting kalian melakukan ya prememori. Memori yang penting disebut. Sama Pak, iya. Jangan sampai ke bawah sih. 9. Jangan noleh ke bawah nggak sih? Terus habis itu kita cek tinggi badannya. Nah tinggi badan harusnya ngeceknya nggak pakai ini ya. Ini kayaknya buat ngecek ibu Baju. hamil. Kira Itu kan ada ya. ada ini Kalau ya ibu Bu. hamil kan untuk Corongnya. melihat fundusnya seperti itu ya. Tapi kalau pasiennya dewasa itu biasanya kita ada Ya, yang di bawah tembok. itu. Nah itu nanti kalian juga sampaikan ya. Jadi silahkan Pak cek berat badannya dulu, kemudian tinggi badan. Yang penting harus disampaikan. Karena itu untuk melihat IMT pasien, apakah pasien kalian itu obesitas masih normal atau kurang ya. Karena kalau kurang berarti kita juga harus konsultasi ahli gizi seperti itu. Ya Pak, boleh tiduran lagi Pak. Tadi ada kelewatan ya. Setelah itu ya kalau yang tiduran itu kalau mau langsung semua tadi habis ekstremitas sebelum pasiennya disuruh duduk itu kita ke genitalia dulu. Apa Bu? Genitalia. Genitalia. Kelamin. Oh. Ya jadi karena Geni. ini nggak ada pantem, jadi kita yang penting sebutin aja ya besok ya di genitalia itu. Terus nggak perlu dilihatin terus ya, jadi yang kemarin itu ada dia mungkin mikir tapi lihatin di terus
Manusia tuh sampai bilang jangan dilihat itu terus. Jadi nanti kalian lihat saya aja sambil ngomong di genitalia tuh apa aja sih yang dilihat gitu ya. Kalau pada pasien laki-laki itu jelas ya skrotumnya dilihat apakah dia jumlahnya 2 atau tidak. Skrotum itu juga bagian bawah ya. Ya dia jumlahnya 2 atau tidak. Karena jumlah skrotum itu kan bisa mempengaruhi sperma ya. Jadi kita lihat apakah dia jumlah skrotumnya 2 atau tidak. Kemudian penisnya dari warnanya itu normal tidak, nggak usah disebutin ya. Ada yang bilang warnanya normal bu, coklatan kayak gitu. Ya disebut warna penisnya normal. Kemudian bentuk penisnya juga normal. Kemudian dilihat juga di bagian band penisnya ya, itu kan ada lubangnya itu kan biasanya ada cairan ya. Nah cairannya itu kan harusnya warnanya putih bening. Nah maka di situ dilihat apakah ada cairan abnormal yang keluar dari lubang gland penis itu atau tidak, apakah ada nanah dan lain sebagainya. Terus di penisnya itu juga harus dilihat apakah ada bisul dan lain sebagainya. Kadang ada penyakit kelamin yang banyak kayak jerawat kecil-kecilnya itu. Nah itu juga merupakan penyakit kelamin, jadi harus kita lihat apakah dia normal atau tidak. Nah setelah ke kelamin itu kita juga lihat di bagian anus. Jadi di anus pasien itu apakah ada tanda hemoroid atau tidak sih, gitu dilihat. Kalau hemoroid itu kan kadang ada yang sudah parah ya, ada yang keluar gitu loh kayak condolan di anus warnanya merah itu ada. Ambeien ya bu? Iya itu hemoroid bahasa medisnya ya. Oh. Ambeien bahasa artinya. Nah itu adalah pembuluh darah vena yang mungkin tekanannya pas kalian BAB dan lain sebagainya mungkin terlalu keras, jadinya dia akan menonjol keluar. Jadi itu isinya adalah darah ya. Darah. Kalau yang udah sampai mengeras berarti dia bisa jadi darahnya sudah membeku di situ. Makanya biasanya harus ada yang operasi. Kalau yang masih ringan, derajatnya masih ringan itu sebenarnya dimasukkan sendiri itu masih bisa. Tapi kalau yang udah dimasukkan nggak bisa, udah terlalu keras itu maka harus dioperasi gitu ya. Terus kalau pada perempuan, kalau pada laki-laki bulu pubisnya atau rambut pubisnya juga dilihat ya, dia pertumbuhannya normal atau tidak. Kemudian kalau pada pasien wanita itu juga dilihat bagaimana pertumbuhan bulu pubisnya atau rambut pubisnya normal tidak. Kemudian untuk anatominya ada labia mayora sama labia minora kanan kiri sama klitorisnya sama lubang vaginanya itu mengeluarkan keputihan abnormal atau tidak, itu juga harus kita cek. Terus di vaginanya di antara labia mayora minora itu dia ada kotor atau tidak. Biasanya kadang ada yang kurang diaga kebersihan jadinya ada putih-putih kotor itu ya. Itu harus dicek karena apalagi tambah keputihan biasanya karena Candida albicans itu ya. Terus ada kutil kelamin tidak. Kalau pada perempuan itu kutil kelamin itu dia bisa jadi tanda gejala adanya kanker Cervix. Ya, kanker cervix itu biasanya dimulai dari kutil kelamin, kemudian dia nanti akan menjalar ke cervix atau leher rahim ya. Nah itu yang pada perempuan. Terus juga dilihat keputihannya sama bagian anusnya sama. Ada hemoroid tidak. Kemudian bisa juga anus itu untuk melihat apakah pasien ada kanker kolon atau tidak, karena biasanya kalau di luarnya itu kayak ada seperti kembang kol tapi warnanya merah itu loh, pokoknya kalau dilihat tuh khas kayak kembang kol tapi warnanya agak pink kemerahan, itu biasanya tanda gejala pasien kanker kolon gitu ya. Karena biasanya apalagi orang awam itu dia mungkin malu mau periksa, karena dulu saya pernah di IGD mbah-mbah anaknya bilang mau tak lihat nggak boleh, katanya sakit, duduk aja tuh buat duduk sakit. Terus BAB itu juga iya kadang ada darahnya, pas dilihat disuruh mengkurapkan, terus dilihat ternyata dia CA kolon tapi nggak pernah mau dilihat, mau diperiksa juga katanya malu gitu. Sebesar apa dia? Sebesar apa dia? Kecil, jadi kayak kembang kol itu kecil di bagian anus tapi warnanya merah pink gitu. Itu biasanya kanker kolon kayak gitu. Ya udah selesai. Kemudian tadi udah ya, jangan lupa semuanya dilakukan udah sampai timbang, berat disuruh juga lagi. Kemudian kalau kalian habis melakukan pemeriksaan itu jangan lupa sampaikan ke pasien, dievaluasi tadi apa aja sih yang kita lakukan, apakah semuanya itu normal atau tidak. Kalau seumpamanya ada yang abnormal sampaikan ke pasien, tapi jangan nakut-nakutin. Jadi seumpamanya
Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Pak ya. Untuk hasil pemeriksaannya tadi semuanya alhamdulillah normal Pak. Tapi tadi Bapak mengatakan pusing. Saya lihat di bagian gigi belakang Bapak itu agak miring Pak tubuhnya. Nanti akan saya sampaikan kepada dokter apa yang bertanggung jawab supaya nanti Bapak mungkin bisa dirujuk ke poligigi dan juga melakukan ronsen di bagian gigi untuk mengetahui apakah giginya itu menjepit saraf Bapak atau tidak. Jadi harus kita meskipun kita kasih tahu tapi kita harus menenangkan pasien. Seumpamanya nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut Pak. Seumpamanya kalau tangannya lemah ya nanti akan dibawa ke dilaporkan ke dokter supaya dirujuk ke dokter saraf dan lain sebagainya. Itu kan kita kasih edukasi juga. Kemudian setelah itu jangan lupa kita tanyakan. Tadi pas di awal kita kan udah tanyakan ya keadaan Bapak pada pagi hari ini apa Pak yang dirasakan apa Pak, itu kan kita tanyakan ya. Itu tujuannya adalah untuk mengisi dokumentasinya nanti. Jadi di bagian data subjektif supaya kita punya data. Semuanya pasien mengatakan pusing, pasien mengatakan sulit tidur, seperti itu kita tuliskan. Kemudian nanti selesai pemeriksaan kita tanya lagi Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi apa Pak yang dirasakan? Seumpamanya tadi pusing, habis kita suruh diperiksa, dipegang-pegang, terus suruh duduk, suruh berdiri, suruh tidur lagi. Seumpamanya saya pusingnya bertambah, itu juga nanti ditulis. Seumpamanya pasien mengatakan pusingnya bertambah setelah dilakukan pemeriksaan. Kan mungkin pasiennya intoleransi aktivitas ya, jadi kalau ada aktivitas yang Berlebih, ya. itu pusingnya jadi Tambah. meningkat, itu juga harus ditulis. Kemudian setelah itu kita berikan reward positif ke pasien ya, karena itu salah satu komponen komunikasi terapeutik. Jadi seumpamanya Pak terima kasih ya Pak ya tadi sudah mau bekerja sama dengan saya sehingga tadi pemeriksaannya dapat berjalan dengan Lancar. Itu juga harus kita kasih reward pasiennya. Oke, setelah itu tadi keluhannya sudah ditanyakan, reward sudah, kemudian kita tanyakan Pak sebelum saya meninggalkan ruangan apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak ada ya Pak ya. Baik, sebelum saya akhiri mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu Pak. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Kalau Bapak membutuhkan bantuan kami nanti Bapak bisa mencet tombol di atas tempat tidur Bapak atau keluarga Bapak bisa langsung ke nurse station ya Pak ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar pukul 12 ya Pak untuk mengantarkan obat kepada Bapak. Nanti mungkin bisa kami berikan untuk obat penurun nyerinya ya Pak supaya pusingnya tidak terlalu terasa. Gitu Pak dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah kemudian perlu catatan ya, yang namanya kita janjian ke pasien itu nanti di dokumentasinya itu harus ada jamnya. Jadi kita harus jelas supaya nanti seumpamanya nih ya si penata anestesi A, seumpamanya janjian nih ke pasien jam 12 mau ngasih analgesi ke pasien, tapi ternyata nanti jam setengah 12 dia disuruh ke kamar operasi sehingga jam 12 dia nggak bisa nemuin pasien. Jadi supaya timnya dia itu kalau pas melihat rekam medis, oh jam 12 ada ngasih obat analgesik gitu loh. Jadi harus di dokumentasi itu harus ada jamnya. Meskipun kalian seumpamanya ngomong ke pasien nanti sekitar 1 jam lagi saya akan kembali untuk ngasih obat ya Pak gitu, tapi di dokumentasi itu harus ada jamnya. Jadi seumpamanya akan mengantarkan pasien ke ruang ronsen pada pukul 11, itu juga harus ada jamnya. Atau menjadwalkan pasien untuk ronsen pada hari Rabu pukul 8 WIB gitu, itu juga harus ada supaya pasien yang jaga berikutnya ini harus daftarin pasien, atau berarti ini besok yang jaga pagi harus ngantar pasien, itu supaya terkoordinir dengan jelas gitu. Kemudian nanti untuk dokumentasinya jangan lupa data subjektifnya itu ya apa aja yang dikatakan sama pasien baik sebelum maupun setelah, ataupun yang ada di skenario. Semuanya kadang saya di skenario menuliskan pasien mengeluhkan sering pusing kayak gitu ya. Kalaupun nanti pasiennya nggak bilang berarti itu harus dimasukkan di dokumentasinya ya. Pokoknya yang mengatakan itu di dokumentasi. Kemudian data objektif itu segala macam yang hasil observasi kita. Jadi contohnya kalau di kasusnya atau skenarionya itu ada TTV, berarti TTV itu masuk di data objektif semua. Kemudian nanti di bagian O yang ditulis itu cukup hasil yang abnormal, misalkan pemeriksaan tonus otot,
Nanti kalian gambar yang ini, seumpamanya yang ekstremitas kanan nilainya 2, terus ini 5, berarti kan dia ada abnormalnya ya. Tapi kalau tonus ototnya normal ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, hanya yang abnormal aja. Kemudian seumpamanya di kepala pasien ada benjolan gitu ya, berarti nanti yang ditulis cukup seumpamanya palpasi kepala terdapat benjolan di kepala belakang, itu ditulis seperti itu. Jadi jelas abnormalnya itu di pemeriksaan apa sih gitu tuh supaya jelas. Umpamanya pada palpasi kepala atau pada saat inspeksi hidung gitu. Jadi inspeksi hidung semuanya terlihat adanya Cairan di dalam hidung seperti itu. Jadi jelas bagian apa sih yang dia ada abnormalnya gitu ya. Terus analisis, kalian belum belajar diagnosa, itu nanti cukup pemeriksaan itu tuh telah dilakukan. Nanti planningnya mau ngapain, jam berapa, itu jangan lupa. Terus tanda tangan, nama terang, sama jam kalian melakukan tindakan, itu jangan lupa. Kadang mahasiswa tuh lupa ngasih jam, karena jam itu penting ya. Jadi supaya segala sesuatu kan ada dokumentasinya ya. Kalian mau ngasih obat ke pasien itu juga nulis dokumentasi. Jadi supaya nanti penata anestesi yang lain tuh tahu, oh tadi jam segini udah dikasih analgesik. Kadang ada pasien yang habis operasi, terus keluarganya, Mbak itu bapak saya itu kesakitan, mau minta obat pengurangan nyeri lagi kayak gitu. Nah itu biasanya nanti kita akan melihat rekam medisnya di bagian dokumentasi. Semuanya nanti supaya jelas, oh tadi jam 8 udah dikasih kok, masa ini masih jam 9 udah minta lagi. Jadi kita edukasi, Bu tadi kan jam 8 udah dikasih. Nah yang namanya obat analgesik itu minimal 4 jam Bu baru bisa pemberian lagi. Jadi nanti bisa dikasih lagi jam berapa, itu juga nanti diedukasi pasiennya. Jadi harus ada jamnya kalian melakukan tindakan itu. Gitu ya. Nanti kalau diagnosa kalian akan belajar di semester 3. Ya, nanti pakainya lidah jual itu akan kalian pakai dari mulai semester 3 sampai kalian di rumah sakit juga bawa buku itu gitu ya.